Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya kami Allah. Nahnu tegasnya kami. Itu nuhyi itu menghidupkan siapa kami al-mauta kepada orang yang mati. Ai fil kiamati tegasnya di dalam hari kiamat. Au fil qabri atau di dalam alam kubur. Lijawabi mungkarin wa nakirin. Kenapa kok dibangunkan di alam kubur? Lijawabi mungkarin wa nakirin, karena untuk menjawab di pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Au yuhyi atau nuhyi atau menghidupkan siapa kami al-quluba pada hati, al-maitata yang mati, bi'indzarika sebab menakut-nakutimu Muhammad. Jadi di sini ada dua pentafsiran. Pentafsiran yang pertama, inna nahnu nuhyil mauta, yakni Allah itu akan menghidupkan kepada yang mati. Ada kalanya matinya nanti nunggu dihidupkan nanti di akhirat, di hari kiamat. Ada kemungkinan yang kedua akan menghidupkan manusia yang sudah mati ketika ada di dalam alam kuburnya untuk menjawab pertanyaan daripada malaikat mungkar dan malaikat nakir. Tafsiran yang kedua, maksudnya menghidupkan yang mati bukan orang yang mati hakikatnya, tapi Allah menghidupkan kepada hatinya orang-orang yang mati yang tertutup. Setelah itu dihidupkan sebab setelah mendapatkan inzar atau pemberitahuan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naktubu dan mencatat siapa kami Allah pada perkara qaddamu yang telah mendahulukan siapa mereka, wa asarahum dan kepada bekas-bekasnya mereka. Ainak muru tegasnya memerintahkan siapa kami Allah kiraman kepada malaikat-malaikat yang mulia, katibina yang mencatat siapa kiram. Diperintahkan di ayat tubuh dengan hendaknya mencatat siapa kiraman katibin a'malahum kepada amal-amalnya, amalahum kepada amal-amalnya mereka, minal khairi nyatanya dari amal yang bagus, wasyari dan yang jelek. Jadi Allah yang telah menghidupkan kepada yang mati, dan Allah yang telah mencatat apa yang telah mereka lakukan pada masa-masa yang sebelumnya. Waqala dan berkata siapa ba'dul mufassirin, siapa sebagiannya ulama-ulama ahli tafsir, al-muradu adapun yang dikehendaki bi asarihim dengan kata-kata asarihim itu khotowatuhum itu beberapa langkah-langkah kakinya mereka ilal masjid menuju masjid. Maksudnya di samping Allah mencatat maqaddamu apa yang telah dilakukan pada masa-masa yang dahulu, wa asarihim maksudnya di sini adalah
bekas-bekas langkah-langkah kaki daripada para sahabat ketika menuju ke masjid. Kama qala Ibnu Abbas, kama sebagaimana keterangan qala yang mengatakan siapa Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga meridhai taala siapa Allah taala anhuma, dari Ibnu dan Abbas. Asalnya Abdullah bin Abbas, julukannya menjadi Ibnu Abbas. Menjelaskan Ibnu Abbas fi sababi nuzuliha, di dalam sebab turunnya inilah ayat inna qabilatan. Ana apa inna? Inna. Nah, karena jatuh setelahnya qola. Inna qabilatan, sesungguhnya qabilah atau sekelompok minal ansori, dari para sahabat Ansor itu syakau. Syakau itu menyampaikan siapa qabilah minal ansor ila nabi, kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bu'da manazilihim, kepada jauhnya rumahnya qabilah minal ansor ilal masjidi, menuju masjid. Wa aradu, dan mengendaki siapa qabilah minal ansor ayyabnu, pada hendaknya membangun siapa qabilah minal ansor buyutan, pada beberapa rumah indal masjidi, di dekatnya Masjid Nabawi. Wa anzala, maka kemudian menurunkan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala hadhil ayat, kepada hadhil ayata, kepada inilah ayat. Wa hiya, dan adapun hadhil ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, yaitu ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jadi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwasanya asbabun nuzul, atau sebabnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ada sebuah kejadian yang dialami oleh sekelompok daripada sahabat Ansor. Apa yang dialami oleh qabilah minal Ansor tersebut? Mereka matur kanjeng Nabi, lapor bahwasanya kanjeng Nabi, rumah kami ini jauh dari masjid kanjeng Nabi, sehingga kalau mau jamaah cek beratnya. Nah, ini yang jauh. Bodoh saya semak, keng tak pati mana jamaah. Cek bengkonai samping masjid persis. Perak lompat, perak paling gutingkaan lah depak lah kamu kona. Ya, keng pakun tak mana. Ya, ring lima jadi ya. Oh, ring lugur. Ya. Jadi mereka nggak sadar sebetulnya setiap langkah kaki yang mereka langkahkan menuju ke masjid itu senantiasa akan dicatat oleh para malaikat, tidak akan pernah terlupakan. Ya. Makanya ketika para sahabat tadi pingin yang asalnya rumahnya jauh-jauh dari Masjid Nabawi, kepingin makle nyaman, maksudnya, saya mau dekat masjid, rajin sama jamaah, ya, nyatane ada yang dekat di masjid, King Pak ndak mau jamaah. Kuncinya apa? Hatinya, ya. Imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah. Nek pancen sampean punya iman yang kuat kepada Rasulullah, iman kepada Allah, sampean punya keyakinan bahwasanya orang jamaah itu pahalanya besar, bahwasanya pahalanya orang yang menuju ke jamaah juga besar, insya Allah nggak akan pernah merasa berat untuk melaksanakan jamaah. Ketika sahabat ini bilang kayak gitu sama Rasulullah, nggak boleh, ya, dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar apa? Biar mereka tetap sekalipun jauh jamaah, ya, tetap jamaah ke masjid, biar dapat pahalanya lebih banyak daripada yang dekat. Fa'ulima, maka diketahui min hadil ayati, dari ini ayat, apa naman, apa sesungguhnya orang ata yang datang siapa man ilal masjid, menuju masjid, amin makane, dari tempat baitin yang jauh, yakunu itu ada apa sawabu, apa pahalanya man itu aqdamu lebih besar,
Miman dari orang ata yang mendatangi siapa man kepada masjid min makanin dari tempat koribin yang dekat. Jadi kita paham sekarang ngerti pahalanya orang jalan ke masjid ini nilainya lain daripada orang yang dekat. Semakin jauh semakin besar pahalanya. Ya. Ya semoga TKO nggak patok jauh tapi tetap semangat jamaah. Nah, ini kepengen dapat pahala yang banyak ya berangkatnya lebih awal. Ya, ntar dulu ke Gus Adi muka ke sana sampai sini dapat banyak itu. Kanjeng Nabi itu naik jamaah kayak gitu. Ya, berangkatnya sama pulangnya ini ngambil jalan yang berbeda. Nek pulang nyari jarak yang lebih dekat. Nah, kalau berangkat nyari jalan yang lebih jauh. Itu loh caranya. Kama sebagaimana keterangan yang diriwayatkan apa ma'ani Nabi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ala ukhbirukum bima yamullahu bil khotoya wa tarfa'u bihi darajat. Ala ukhbirukum apakah hendaknya tidak akan memberitahukan siapa akukum kepada kalian semua bima dengan perkara yang dapat melebur apa yang akan melebur Allah siapa Allah bi dengan ma'al khotoya kepada beberapa kesalahan wa turfa'u dan diangkat bi dengan apa darajat apa berapa derajat. Kanjeng Nabi bilang sama sahabat ala ubirukum bima yamullah bima bihil khotoya wa turfa'u bi darajat. Kepengin kamu tak kasih tahu sesuatu yang dapat bisa menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat derajatnya seseorang. Nih tak kasih tahu apa? Isbabul wudu'i, rupanya menyempurnakan wudu alal makari atas beberapa perkara yang tidak menyenangkan. Wa kasratul khotawati dan banyaknya langkah ilal masjid menuju masjid. Wa intidharu sholati dan menunggu-nunggu sholat. Ba'da sholati di dalam setelahnya sholat. Ada 3 hal dawuh Kanjeng Nabi yang mana ketika kamu melakukan 3 hal tersebut maka Allah akan menghapus kesalahan kalian semua dan Allah akan mengangkat derajat kalian semua. Yang pertama isbagul wudu. Nek wudu itu sing genah. Ya. Nek wudu sing sempurna. Nah, wajahnya diratakan. Kesunatannya berapa kali? 3 kali. Ya di 3 kali. Di 3 kalikan. Terus kemudian ketika membasuh kedua tangan yo sampai di atasnya sampai muhajjalina sampai ke separuh daripada lengan diratakan kanan kirinya. Habis itu bitashbek ya tangannya disilangkan dikenakan ke air. Habis itu membasuh sebagian kepala. Ini caranya jempolnya ditaruh di telinga yang telunjuk ditaruh di depan, dikasih air terus digerakkan ke belakang, kembali lagi ke depan, ambil air lagi sebanyak 3 kali. Habis itu kemudian telinganya juga kayak demikian 3 kali. Habis itu membasuh kaki. Ini disempurnakan semua. Benih bapak anggap rumput lari. Nah, benihnya itu isbagul wudu ya. Menyempurnakan wudu ini akan dapat menghapus kepada dosa dan akan dapat meningkatkan derajat seseorang. Yang kedua, wa kasratul khatawati ilal masjid. Banyaknya langkah-langkah kaki ketika menuju masjid. Mulane aja sombong-sombong kaya wong sing gak kakean dosa wae. Mangkat ning masjid wae diarah-arah senape jamaah wae kok cek angele. Ya? Sampai ono peraturan lho wong kok duweni peraturan wajib jamaah. Itu kan saking keterlaluan. Ya asline nek normal sampean pikir ngono wis gak usah diwajibno, memang jamaah itu bagus pahalanya sangatlah besar. Yang ketiga apa yang akan dapat menghapuskan dosa seseorang? Intidharu sholati ba'da sholat. Habis sholat seandainya sampean kalau yang enteng saja ba'dal maghrib ya. Ba'dal maghrib kalau nggak waktunya puasa biasanya kan nggak buka kan.
Nah itu habis maghrib nanti sampean ngaji di dalam masjid atau mungkin di luar sini sambil niatkan nunggu jamaah sholat isya. Nanti sampean selama menunggu sampean dapat pahalanya orang yang mengerjakan sholat sekalipun sampean tidak mengerjakan sholat. Inilah 3 hal yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang khullahu bil khataya wa turfa'u bihi darajat. Wa kama qala, dan sebagaimana perkara qala yang bersabda siapa Nabi alaihi salam, a'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum masyan ilal majajidi. A'dhamun nasi, adapun paling besarnya manusia, ajron apanya pahalanya, manusia yang paling besar pahalanya itu siapa? Fi sholati, dalam sholatnya. Ab'aduhum itu paling jauhnya, nas mamsyan apanya, tempat berjalannya, ilal masajidi menuju masjid. Waladi, dan orang yang tadiru yang menunggu-nunggu siapa? Alladhi as-sholata, pada sholat, ba'da sholati, di dalam setelahnya sholat, hatta yusolliya, sehingga mengerjakan sholat siapa? Alladhi kepada sholat mal imami, besertaan dengan imam. Itu a'dhamu, itu lebih besar ajran apanya, pahalanya, minalladhi, daripada orang yusol yang sholat siapa? Alladhi, mari sholat semayanamu kemudian ngiler turu siapa? Alladhi, summa yusolli, kemudian bangun sholat siapa? Alladhi. Jadi jawab Kanjeng Nabi nek pengen tahu siapa manusia yang paling besar pahalanya, orang yang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid ketika dirinya berjalan menuju masjid. Ya, dengar adzan atau dikira-kira oh ini sudah hampir waktunya sholat zuhur, seandainya zuhur jam 11.45, jam 11.30 berangkat sudah dari rumahnya jalan kaki. Nah, nyampe ke masjid waktunya adzan, nunggu waktunya sholat zuhur, habis itu jamaah sholat zuhur. Nek bisa nunggu sampai nanti jamaah sholat asar. Wah, itu pahalanya paling besar. Mon tidak punya kewajiban, mempunyai kewajiban yo, tidak apa-apa, tinggal dulu. Nanti waktunya jamaah balik lagi. Waruya, dan diriwayatkan fi tafsiri asarihim, di dalam pentafsirannya lafal asarihim, yakni apa mengendaki siapa Allah matarafu, maka pada perkara tarafu yang meninggalkan siapa orang min sunnatin, dari kesunatan atau dari modelan, hasanatin yang bagus, solihatin yang soleh, wa umila, maka kemudian dilakukan apabila dengan sunnah hasanah, ba'da mautihim, di dalam setelah matinya. Sebagian lagi meriwayatkan bahwasanya yang dimaksud dengan asarihim, asar itu apa? Asar adalah sunnatan hasanatan. Ya, apa yang dimaksud dengan asar itu adalah sesuatu yang baik yang dicontohkan kepada orang lain, kemudian setelah dirinya meninggal dunia, amalan tersebut dilanjutkan oleh orang-orang setelah dirinya, itu namanya asar. Ya, jadi seandainya di pondok mungkin ya kamu bagian, sebetulnya nggak bagian ngobrai anak ngaji, king sampean saya pokok biar berdegunanan ini pondok ya, sekalipun saya tidak pengurus biar teman saya tak bangunkan ya. Terus kemudian habis itu sampean berhenti dari pondok, ternyata ada orang yang melanjutkan, santri yang lain. Oh dulu Basit itu kalau waktunya anak ngaji itu bagian ngobrai, jadinya gitu. Biarlah Basit sekarang kan sudah berhenti. Ya, saya yang lanjutkan. Ketika amal yang gak demikian ini dilanjutkan, maka sekalipun Basit sudah berhenti nggak ngobrai anak ngaji, maka dirinya di rumah dapat pahala. Makanya sampean coba cari apa yang kira-kira bermanfaat untuk pondok, hal yang baik. Nggak usah nunggu itu tugas saya, itu bukan tugas saya, nggak usah nunggu kayak gitu. Lakukan dengan keikhlasan kamu, biasakan itu terus secara rutin.
Ya. Ini kan saking rajine sampean. Saking rajine masjid dewe ning gone jero pondok tapi golek tukang resik-resik tekan njaba. Saking rajine sampean. Coba sampean rajin. Aku iki zaman iki zaman dhisik gak ono petugas resik-resik kayak gini. Siapa? Yo santri secara keikhlasannya mereka membersih. Sekarang udah yuk beri bagian apa? Mau sila pada kakak, dia cetanah kok ini. Iya boleh. Ya, jangan kayak gitu. Usahakan kamu bikin sesuatu yang bagus, yang bisa dilanjutkan oleh orang-orang setelah kalian. Ya, seandainya mungkin bukan daripada celawang sekolah ya wes libur, seandainya nggak patah sekolah diniyah nanti habis ngaji. Oh itu ada rumput biarlah bukan tak bersihkan. Bismillah sambil niatkan Bismillah ya Allah Gusti kula beni abersihan rumput abersihan atena kula sejubuk Gusti sambil dicabuti dibersihkan. Nah nanti bisa dicontoh dengan dulu itu ada basit itu bagian resik-resik nyabuti apa rumput semane kayak gitu dilanjutkan basit pulang tetap atau pulang ke rumah atau pulang ke ilahi Robbi. Kan iso loro kan pulang itu pulang ke rumah itu ya iya pulang ke ilah hadrati Robbi juga iya yakni mati mosok katene gak mati nah terus ana bocahnya putih rumput tanpa ada tiket dapat pahala nah gitu loh ya mana cuma males-males. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kama sebagaimana keterangan ruya yang diriwayatkan apa ma'ani Nabi dari Nabi alaihissalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un. Man adapun barang siapa sanna itu membuat modelan, siapa man sunatan dengan modelan hasanatan yang bagus. Ngono kok wong jenggot-jenggot itu saya gak percaya ana bid'ah itu ana bid'ah hasanah, ana bid'ah itu sayyi'ah. Cuma di sini bahasanya enggak bid'ah, namanya sunnah. Itu sama antara sunnah dengan bid'ah. Model itu sunnah, bid'ah itu juga model sesuatu yang masih belum ada pada zamannya Rasulullah. Yang saking mari ngajine kitab sok witik ya ngajine mek kitab Arba'in Nawawi diapalno 40 hadis mari ngono ceramah yes ngono kuwi akhire ya mulane sampean mondok aja lereng Arba'in Nawawi yes minimal wis Bulughul Maram khatam ya kone iso apa Sahih Bukhari khatam Sahih Muslim khatam ngono ben gak gampang nyalahno orang. Mansana sunatan kepada kebiasaan atau modelan hasanatan yang bagus falahu maka itu tetap bagi man ajruha adapun pahalanya sunnah wa ajruman dan pahalanya orang amila yang melakukan siapa man dia dengan sunnah mimba di dalam setelahnya man min ghairi ayyang kusok dari tanpa hendaknya mengurangi min ujurihim dari pahalanya man ya'maluna syai'un kepada sedikit syai'un sesuatu. Sebaliknya waman sanna sunnatan sayyi'atan. Waman dan adapun barang siapa sanna itu membuat modelan siapa man sunnatan dengan kepada sebuah modelan sayyi'atan yang jelek, karena maka ada alaihi atas bagiman wizruha dosanya sayyi'ah wa wizruman dan dosanya orang amila yang melakukan siapa man hadiah dengan sayyi'ah min ba'di di dalam setelahnya mansana min ghairi ayyang kusa dari tanpa hendaknya mengurangi min auzarihim dari dosa-dosanya man amila syai'un sesuatu. Nek sampean bikin modelan sing bagus, modelan itu dilanjutkan setelah sampean mati, dilanjutkan orang lain, maka sampean tetap dapat pahalanya selama itu dilakukan orang lain. Sebaliknya kalau sampean bikin contoh yang enggak bagus, nah ini sih enggak enak. Apa sih ngajar-ngajar ini pondok ini bagian telat? Siapa kira-kira? Apa bagian telat? Akhirnya orang arek mondok anyar teko
Lho, asale kok ngomah ya wajib, enggak pernah wong tak takoki rata-rata gak tau telat ning omah. Barang tok gone pondokmu mari ngono dadi telat. Sing ngajar-ngajari telat sapa yo? Santri lu, santri sing lebih lah. Maka dirinya akan dapat dosanya orang-orang yang telat. Ingati, ayo. Ya. Di pondok asale gak ono arek main cos umpamane. Seumpamane di pondok kono gak ono. Ning kene mbok. Ya. Seumpamane gak ono terus wah timbangane nganggur main cos. Akhirnya bocah main cos nek gak belajar.